No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. Just give up. Just give up. You're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Bagi para penyandang disabilitas sedunia, semoga para penyandang disabilitas dimanapun mereka berada, diakui keberadaannya dan mendapat tempat di masyarakat, serta diberi kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan baik, dan kesempatan untuk melayani di ladang Tuhan seturut talenta yang mereka miliki. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. The greatest thing is love. When we feel like we don't have enough love and we don't have enough hope, we start losing strength to live. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, we feel like, why are we here? Dan semoga bagi saudari-saudara, para penyandang disabilitas, mental maupun fisik, kata-kata Yesus sungguh-sungguh memberikan harapan, memberikan kegembiraan, dan tidak membuat kita kecil hati karena disabilitas fisik maupun mental kita. Bagaimana teman-teman tuli juga bisa berkomunikasi dengan para pembeli, teman-teman perajin bisa demo membuat secara handmade. Jadi pembeli itu bisa langsung melihat bahwa mereka benar-benar mereka yang mengerjakan, dan sungguh kualitas mereka sangat baik gitu ya, pengerjaannya pun sangat tekun. Bagaimana sih agar mereka memiliki kehidupan yang lebih baik gitu. Keterampilan aja nggak cukup ternyata gitu. Mereka pulang, mereka kembali dengan kehidupan mereka, ujung-ujungnya mereka harus hidup, ujung-ujungnya mereka harus makan. Hai, perkenalkan nama saya Anita Prayitno, lengkapnya Gema Galgani Anita Prayitno. Saya mendampingi teman-teman disabilitas. Ada 11 perajin disabilitas saat ini yang kami dampingi untuk membuat hasil karya handicraft, dan dimulai dari tahun 2016 ya, jadi sudah 7 tahun kami berjuang bersama. Kita membuat nama dari, mengapa sih ngambil nama Deus Caritas S ya? Deus Caritas S dengan arti God is Love. Jadi kita ingin sekali teman-teman disabilitas juga bisa merasakan kasih Allah ya dalam hidup mereka. Melalui gerakan ini mendampingi mereka sampai mereka mempunyai keterampilan, sampai mereka bisa mendapat kehidupan yang lebih baik, sehingga mereka bisa merasakan bahwa kasih Allah itu sungguh bekerja di dalam hidup mereka. Awalnya saya ini terpanggil untuk jadi relawan di Lembaga Daya Dharma, Keuskupan Agung Jakarta. Saat itu ada teman disabilitas netra, Ferry. Beliau bilang bahwa, Bu Anita, ada nggak sih tenaga ahli yang mau berbagi dengan kami, yang bisa memberikan keterampilan sehingga kami ini disabilitas juga bisa mandiri. Nah, dari situ akhirnya saya mencoba mencari teman yang bisa
memberikan pelatihan untuk mereka. Saat itu pelatihan handicraft. Tapi karena hanya dalam berjalan waktu 3 atau 4 kali pertemuan, ada kendala dari kenalan kami, tidak bisa melanjutkan kelas tersebut. Akhirnya terpaksa saya melanjutkan. Saya sendiri tidak punya latar belakang handicraft, itu nggak ada. Latar belakang saya accounting. Tapi melihat bagaimana teman-teman berharap bahwa mereka datang ke kelas dan tiba-tiba mereka kelas harus dihentikan, nggak tega. Jadi akhirnya coba cari bagaimana sih caranya, ya belajar dari YouTube. Nah dari situ apa yang bisa materi-materi kita berikan ke mereka, kita buat kelas minggu 2 kali saat itu. Tapi setelah dengan berjalannya waktu, hanya memberikan keterampilan aja rasanya nggak cukup. Setelah mereka mendapatkan keterampilan, pulang ke rumah, terus apa gitu? Ujung-ujungnya mereka perlu hidup, ujung-ujungnya mereka perlu makan. Nah di situ akhirnya saya tergerak untuk dalam doa. Saat itu saya novena, Tuhan apa yang Tuhan mau, mungkin ini kita bisa melangkah lebih jauh lagi untuk memasarkan, membentuk suatu workshop lah ya, membentuk suatu rumah karya yang mendampingi teman-teman disabilitas, memastikan karya mereka baik dan memasarkan produk mereka, memperkenalkan ini hasil karya teman-teman disabilitas ke masyarakat luas. Nah akhirnya mulai dari satu rosario yang kami buat, kemudian ternyata bergulir dari peminatnya, dari teman, kemudian teman memperkenalkan ke teman lainnya, dan itu peminatnya ternyata banyak sekali. Nah dimulai dari situ kami membuat Instagram, jadi kami ada online shop namanya Dios Caritas S_, dan sudah 7 tahun sampai saat ini. Ya, awalnya saya kenal dengan teman-teman disabilitas itu diawali dari saya pergi ke gereja di Stella Maris, Pluit. Nah sebelumnya nggak aktif sama sekali di gereja, hanya datang setiap hari Minggu ikut misa itu aja. Nah tapi pada saat itu saya memang berdoa beberapa minggu sebelumnya bahwa Tuhan jika boleh saya ingin melayani Engkau, entah bagaimana caranya Tuhan. Tapi kemudian hari itu saya ke gereja dan mendengar teman-teman Kur Leticia dari Lembaga Daya Dharma, Keuskupan Agung Jakarta, itu mereka sedang tugas nyanyi di sana. Teman-teman netra, dan saya sangat-sangat tersentuh di situ. Pulang saya minta flyer, kemudian saya hubungi Suster Saveria HK yang saat itu menerima telepon saya. Dan saya tanya, Suster apa yang bisa saya bantu dalam melayani teman-teman di sana. Dan kemudian Suster mengajak ada event Paskah saat itu untuk teman-teman disabilitas. Dimulai dari situ saya terus mengikuti kegiatan-kegiatan di Lembaga Daya Dharma, dan sampai saya dipertemukan dengan diminta untuk mengisi satu kelas keterampilan karena menggantikan teman yang tidak bisa lanjut untuk mengisi di sana. Nah, di situ saya mulai bersama teman-teman untuk memikirkan ya bagaimana sih agar mereka memiliki kehidupan yang lebih baik gitu. Ya, keterampilan aja nggak cukup ternyata gitu. Mereka pulang, mereka kembali dengan kehidupan mereka. Ujung-ujungnya mereka harus hidup, ujung-ujungnya mereka harus makan. Nah, di situ saya meminta untuk Tuhan apa sih yang bisa kita lakukan untuk lebih jika memang Tuhan ingin kita melangkah lebih jauh bersama teman-teman disabilitas. Kita buat suatu rumah karya dan tolong Tuhan tunjukkan dan Tuhan yang pelihara di dalamnya. Nah di situ akhirnya kami membuat satu rosario saat itu dari suatu kristal yang memang kita pilih bahan-bahannya itu yang spesial ya. Dan dari bahan kristal, dari bahan tersebut jadi satu rosario dan kita posting, ternyata kok ya peminatnya banyak sekali. Mulai dari teman-teman, kemudian menyampaikan ke teman lainnya, dan terus dari mulut ke mulut. Dan akhirnya kami memasarkan di Instagram, dan peminatnya memang mengalir sangat organik ya. Jadi tidak ada, kami tidak membeli iklan dan lain-lain.
perjalanannya itu selalu ada gitu. Selalu Tuhan adakan, dan respon dari pembeli itu sangat baik sekali terhadap karya dari teman-teman disabilitas ini. Yang selalu saya tekankan ke teman-teman pada saat mereka membuat produk adalah kualitas. Saya cerewet sekali memang masalah kualitas. Dan mereka selalu kita ingatkan bahwa jangan sampai pembeli itu membeli produk kalian hanya karena belas kasihan. Tapi pastikan bahwa mereka membeli karena kualitas. Bahwa mereka melihat produk yang teman-teman buat itu wah keren banget gitu. Itu yang selalu kita perjuangkan. Jadi memang saya melakukan proses kurasinya itu cukup ketat dengan teman-teman. Jadi kalau ada kesalahan atau ada yang kurang baik hasilnya, selalu saya minta mereka bongkar, mereka ganti, mereka ubah lagi, ulang lagi gitu. Dan justru ini membentuk karakter mereka sungguh-sungguh sangat baik gitu. Karakter mereka terbentuk menjadi perajin-perajin yang punya tanggung jawab, punya disiplin yang tinggi. Kadang-kadang ya memang kita ya nggak tega mungkin ya, kita pikir dalam pelayanan apalagi kita bilang ini teman-teman disabilitas udahlah kasih excuse lah gitu ya. Udahlah dimaklumi lah, ya sedikit-sedikit oke lah. Tapi cara kami di sini bukan seperti itu. Cara kami menghargai mereka, melihat mereka sebagai pribadi yang tidak kita bedakan sama sekali. Kita melihat bahwa mereka pun mampu, kita kejar dengan kualitas yang baik, mereka mampu. Jadi jika kita memberikan excuse terus dan kemudian akhirnya mereka menjadi oh ya sudah, batasnya sampai sini sudah oke kok gitu. Dan akhirnya karakter mereka tidak terbentuk dengan sempurna bisa dibilang ya. Nah akhirnya di situ dalam proses itu saya juga belajar bagaimana sih bersama teman-teman ini melihat mereka sebagai suatu pribadi. Bahkan kalau Pak Pinter Samosir mengatakan kalau yang membuat saya terharu ya, beliau bilang di sini kami merasakan bahwa kami diperlakukan sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek. Itu sangat mengharukan buat saya. Ternyata upaya kita yang cukup strict untuk mereka membuat karya yang sesuai dengan kualitas yang terbaik yang berusaha kita berikan, itu justru dilihat secara sangat positif oleh mereka. Karena kenapa? Mereka melihat hasilnya. Hasilnya begitu pembeli melihat produk mereka, mereka mendapat apresiasi. Apresiasi itu luar biasa. Begitu ngelihat, masa ini yang buat disabilitas keren banget gitu. Karena dari segi bahan, dari segi proses, kita semua berusaha membuat desain produk yang unik, bahan juga yang unik, dan juga bahan yang sangat berkualitas, sampai pengerjaannya sangat sedetail mungkin kita berikan yang terbaik. Kami nggak bisa memberikan yang sempurna pastinya, tapi sampai saat ini kami hanya berusaha memberi yang terbaik. Dan juga di dalam proses perjalanan dengan teman-teman ini bukan hanya berusaha untuk mengangkat taraf hidup ekonomi mereka, tapi juga memberikan kesempatan untuk mereka juga bisa berbagi. Itu mungkin pengalaman yang sangat-sangat mengharukan. Pada saat pandemi kemarin, kita punya celengan nih, celengan dana sosial di sini. Jadi pada saat pandemi, teman-teman tuh ya Pak Pinter Samosir yang disabilitas daksa, berkursi roda, paraplegia ya, dan juga Kristanto yang tuli, juga Bu Aziza, Pak Prapto yang disabilitas daksa. Mereka pergi ke warung, membantu usaha kecil. Mereka beli nasi kotak, berapa puluh nasi kotak mereka beli. Pak Pinter berjalan bersama istrinya. Jadi dengan kursi roda, istrinya juga berkursi roda. Jadi mereka pergi ke warung membeli, kalau nggak salah waktu itu 50 nasi kotak dari warung. Kemudian mereka, Pak Pinter dan Ibu dengan kursi rodanya, mereka taruh nasi bungkus di pangkuannya. Mereka keliling mengayuh kursi roda, membagikannya kepada masyarakat miskin di sekitar sana. Luar biasa ya.
teman-teman. Itulah kesempatan, ruang yang kita beri bahwa mereka juga bisa berbagi, bukan cuma menerima. Selama ini disabilitas hanya bisa diberikan, oh ya udah kalau mereka datang kasih uang makan, mereka dikasih transport. Apakah kita juga melihat mereka sebagai seorang pribadi yang sungguh-sungguh kita hargai kedudukan mereka dalam arti mereka setara. Itu yang selalu kami coba untuk bisa memposisikan teman-teman sebagai, ya seperti kata Pak Pinter, sebagai subjek, bukan sebagai objek belas kasihan, sebagai objek pelayanan, bukan, tapi mengangkat martabat mereka setara. Demi perjuangan kami selama 7 tahun berjuang di Instagram, memasarkan produk dari teman-teman disabilitas ini, akhirnya tiba-tiba kami dapat hadiah dari Tuhan. Nah, tanggal 14 April 2023 ini, itu kami diberi tempat di toko rohani di Taman Doa Hati Tersuci Maria di PIK 2. PT Agung Sedayu Group memberikan ke keuskupan, dan keuskupan memberikan kepada paroki Pantai Indah Kapuk untuk mengelolanya, dan Dewan Paroki Pak Moro saat itu, saya sangat berterima kasih sekali dengan kepedulian beliau ya kepada teman-teman disabilitas dari Dioskaritas S khususnya, meminta kami untuk mengisi toko tersebut dengan karya dari teman-teman disabilitas ini. Nggak membayangkan sama sekali, bermimpi pun nggak berani. Tiba-tiba ada hadiah dari Tuhan, diberikan tempat dan begitu indah, tinggal kami masuk dan karya teman-teman bisa berada di sana. Mereka bisa langsung berinteraksi dengan para pembeli. Dan kami berusaha untuk juga toko tersebut dalam suasana yang ramah disabilitas, ya. Bagaimana teman-teman tuli juga bisa berkomunikasi dengan para pembeli, teman-teman perajin bisa demo membuat secara handmade. Jadi pembeli itu bisa langsung melihat bahwa mereka benar-benar mereka yang mengerjakan, dan sungguh kualitas mereka sangat baik gitu ya. Pengerjaannya pun sangat tekun. Di situ kami cuma bisa mengucap terima kasih untuk segala perhatian dari banyak, saya nggak bisa ucapkan satu-satu. Banyak sekali pemerhati yang akhirnya menjadi sahabat-sahabat dari Dioskaritas S yang memiliki kepedulian terhadap teman-teman disabilitas dengan berbagai caranya mereka ya. Pada akhirnya harapan, impian, apa sih yang ingin kita capai ya, yang ingin kita raih untuk selanjutnya. Sampai dengan tahap awal mungkin kami hanya ingin teman-teman kan awalnya ya mereka bisa punya kehidupan ekonomi yang lebih baik gitu. Tapi dengan berjalannya waktu sampai dengan sekarang, Tuhan pelihara, sungguh-sungguh pelihara mereka. Dan saat ini dengan bangga saya bisa melihat bagaimana dengan pengrajin tuli kami, Kristanto. Beliau sebentar lagi akan menikah. Bulan Juli ini Kristanto akan menikah. Dan Kristanto sudah KPR rumah. Itu dari hasil usaha ini. Kemudian ada teman yang juga bisa berbagi. Kita ada seorang perajin disabilitas yang terlahir dengan satu lengan. Kiki namanya, Suherianto, panggilnya Kiki. Kiki ini punya kisah yang menurut saya fenomenal. Dia luar biasa baiknya. Jadi pada suatu kali itu dia starter motornya nggak bisa nyala-nyala. Terus saya tanya, Ki, kenapa motormu? Iya Bu, sudah tua ini motor. Saya pengen sih kalau ada rezeki nanti modif lagi gitu ya, modif motor baru. Lah tapi mungkin ya, kalau cara saya sih memang kalau kita mencari donasi dan kita berikan ke Kiki untuk modif motor selesai, bisa ya. Tapi cara kami selalu mengajak dia untuk berjuang. Jadi kita bilang, Ki, yuk Natal ini kita kerjakan, bingkisan Natal kita jual dan kamu kerja keras ya. Kita kumpulkan dana untuk kamu bisa modif motor baru.
Nah, akhirnya tercapai itu. Ya, setelah dia modif motor, apa yang dia lakukan? Tiba-tiba berapa waktu kemudian dia WhatsApp saya. Ibu, hari ini saya berpisah dengan motor yang selama ini menemani perjuangan saya. Dan motor itu saya berikan ke Udin. Siapa Udin? Udin itu temannya yang disabilitas dengan lumpuh separuh badan. Dia berikan dengan cuma-cuma. Di situ saya sungguh terharu. Saya bilang, Kiki, dia bekerja di rumah karya kami, bukannya dalam berkelimpahan, enggak gitu ya. Ya cukup-cukup, tapi dia bisa punya hati seperti itu. Bisa ditanyakan ke Kiki, apa sih yang menggerakkan hatinya untuk bisa bersikap seperti itu, ya. Tapi itu adalah pengalaman yang sungguh membuat saya sangat-sangat tersentuh dan terinspirasi sekali, dan akhirnya kami juga buat video biasanya ya, story behind the product ataupun story dari teman-teman di rumah karya, dan itu sangat menyentuh teman-teman lainnya yang melihat video-video kami dengan kisah-kisah seperti itu. Semoga menjadi berkat juga sehingga banyak orang yang juga bisa mencontoh apa ketulusan hati dari seorang Kiki menolong teman-teman disabilitas lainnya. Jadi dia bahagia, bukan bahagia sendiri, dia juga mau berbagi dengan teman-teman lainnya. Itu sungguh luar biasa. Dan impian saya ingin melihat hal-hal seperti itu terus bisa terjadi dalam kehidupan teman-teman disabilitas. Kebaikan-kebaikan yang bisa mereka tularkan. Kebaikan-kebaikan yang bisa mereka, yang sudah mereka terima dan mereka bisa juga berbagi untuk teman-teman lainnya. Menolong orang lain. Seperti itu. Ya, dengan kehidupan mereka yang semakin baik, perekonomian mereka yang semakin naik, dan juga level mereka juga naik kelas gitu. Mereka yang selama ini sebelumnya jadi murid, diajari keterampilan ini, diajari keterampilan itu. Sekarang mereka bisa mengajar kelompok. Waktu kemarin ini kita diminta untuk mengisi Green Fashion Week workshop dengan mahasiswa di I3L, Universitas I3L. Di situ teman-teman disabilitas yang saya ajak, Bu Aziza, Natalina yang perajin tuli, mereka beberapa teman turun langsung dan mereka mengajarkan. Jadi naik level. Nah, itu yang selalu terus kami ajak teman-teman untuk juga bisa melihat dirinya secara utuh, nggak lagi terpaku dengan keterbatasan yang mereka punya, tapi bahwa mereka melihat bahwa mereka dapat kepercayaan loh, dapat mereka punya tempat ruang yang diberikan juga ke mereka untuk mereka juga bisa berkarya dengan maksimal tanpa batasan lagi gitu. Jadi seringkali yang saya katakan ke teman-teman, yuk berkarya tanpa batas. Karena memang gak ada batasan untuk teman-teman disabilitas. Dan karyanya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri, karya mereka luar biasa. Harapan saya kepada teman-teman, khususnya dari Keuskupan Agung Jakarta, yuk kita berikan ruang. Kita berikan kesetaraan yang sesungguhnya sama teman-teman. Contohnya, begitu kami mendapat hadiah di toko rohani ini, mereka sendiri, teman-teman disabilitas, para perajin sendiri yang mengelola toko tersebut. Mereka yang mempelajari bagaimana menggunakan aplikasi point of sales. Mereka menjadi kasir dengan sistem barcode, mereka dengan sistem yang bisa dibilang mungkin selama ini administrasi kita percayakan ke mereka, teman-teman non-disabilitas pun bisa ya. Tapi berilah mereka kesempatan, karena mereka bisa, mereka mampu, asal dikasih ruang, asal dikasih kesempatan, asal benar-benar didampingi dengan sungguh-sungguh. Mereka bisa loh, dan itu sungguh-sungguh sangat luar biasa banget. Hasil mereka itu mereka bisa
berinteraksi langsung dengan pembeli. Saya tulis di papan di toko, we cannot hear you, but we love to serve you. Nah, ada kok caranya, mereka itu bisa mengerjakan hal-hal yang sama dengan teman-teman non-disabilitas, tapi mereka bisa mengerjakan itu dengan cara yang berbeda. Hanya dengan cara yang berbeda, itu aja sih. Hasilnya sama. Harapannya semakin banyak teman-teman yang peduli. Bukan hanya peduli, tapi mau mendampingi mereka. Mau berjalan bersama mereka dengan melihat mereka sebagai pribadi yang seutuhnya dalam kesetaraan. Dan mereka juga bisa berkarya tanpa batas. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada orang yang ingin terlahir dengan kondisi keterbatasan fisik atau difabel. Butuh waktu dan usaha keras untuk bisa menerima keadaan yang berbeda dengan orang lain yang normal. Acap kali teman-teman difabel juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kehidupan yang baik. Karena banyak fasilitas yang ada tidak memudahkan aktivitas mereka. Teman-teman difabel juga memiliki kebutuhan hidup untuk dipenuhi. Ibu Anita dan komunitas Deus Caritas S hadir membawa sedikit harapan bagi teman-teman difabel ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semoga sharing dari Ibu Anita dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekecil apapun kita dapat berperan untuk membantu orang lain dan berarti bagi orang lain. Semoga karena apa yang kita lakukan, kita dapat menjadi sarana yang baik bagi banyak orang untuk mengalami kasih dan berkat dari Tuhan.